pengetahuan Alkitabnya, ya sudah perempuan maju. Dan saya sudah alami sendiri. Dampak kepemimpinannya luar biasa juga. Nah ini kenapa saya bisa punya pemahaman seperti ini? Karena saya paham Alkitab dengan benar. Ya, ini penting saya kira. Oke, jadi masuk dalam kitab yang akan kita kupas tuntas pada pagi hari ini, yaitu kitab Yosua. Apa arti kitab Yosua dalam bahasa asli perjanjian lama itu bahasa Ibrani? Nama kitab Yosua itu adalah Yehosua. Bahasa Ibraninya Yehosua. Jadi bahasa Indonesianya Yosua. Tapi bahasa Ibraninya adalah Yehosua. Oke. Nah, apa artinya ini? Yehosua atau Joshua ini? Yahweh keselamatan atau Tuhan yang menyelamatkan. Jadi pemberian nama Yosua atau Yehosua kepada Joshua itu mengindikasikan, memberikan makna dan arti Tuhanlah yang menyelamatkan Joshua. Tuhan pula memakai Joshua untuk menyelamatkan orang-orang lain. Maka dari setiap nama kitab-kitab itu setelah kita pelajari, saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, baik si kitab-kitab perjanjian baru dan juga kitab-kitab perjanjian lama, itu selalu ada arti dan maknanya. Jadi kalau ada peribahasa mengatakan, apalah arti sebuah nama, itu salah juga tuh. Nama itu harusnya punya arti dan makna. Nah, cuma persoalannya banyak orang-orang tua di zaman sekarang tidak pernah menggumuli latar belakang pemberian nama terhadap anaknya gitu. Asal main tembak aja. Wah, dia lagi senang dengan gayanya Ronaldo. Kan gitu ya, udah, kau Ronaldo. Kayak gitu tuh. Dikasihlah nama anaknya Ronaldo. Dia tiba-tiba senang dengan nama seorang artis. Eh Roy Martin. Ah, namamu Roy Martin ya. Gitu. Dan waktu nanya-nanya, Pak, Mah, apa sih arti nama saya? Ya, Papa juga nggak tahu. Ya, pokoknya kamu nanti seperti Ronaldo lah. Ya, pokoknya nanti kamu seperti Roy Martin lah. Padahal nggak tahu. Ronaldo pun Roy Martin juga orang berdosa. Kan gitu. Nah, ini menjadi penting. Ya, waktu saya memberikan nama kepada dua anak saya, yang diikuti dengan titipan nama dari mertua saya dan tidak mau kalah juga bapak saya orang Batak mana pernah mau kalah kan gitu ya. Selalu ada aja titipannya. Saya tahu arti nama yang saya berikan kepada mereka. Contohnya, anak saya yang pertama saya kasih nama Yoel. Saya kasih tahu ke dia. Kenapa papa kasih nama kamu Yoel? Itu berasal dari nama ya kitab dan Nabi Yoel. Yang artinya apa? Tuhan. Ya, besertamu. Tuhan menyelamatkan. Anak saya yang kedua saya kasih namanya Sarah. Ya, kolaborasi dengan opungnya. Ya, itu juga ada latar belakangnya. Saya ambil dari Alkitab. Jadi saya jelasin arti dan makna. Nah, jadi saudara, setiap nama itu harus ada maknanya. Jadi kita nggak boleh memberikan nama anak kita hanya karena tren-trenan, gaya-gayaan, nggak boleh. Oke, nama ya Yahweh ini menggabungkan nama Allah atau nama Tuhan. Jadi Yasha artinya menyelamatkan. Sedangkan Yahweh tadi kan Tuhan. Yasa, Yasa itu menyelamatkan. Makanya tadi gabungannya menjadi Tuhan menyelamatkan. Atau Yahweh, bahasa Ibrani nih, keselamatan. Nah, dasar Alkitab atau dasar bibliologi penggunaan nama Yosua atau Tuhan menyelamatkan atau Yahweh adalah keselamatan itu diambil dari bilangan pasal 13 ayat 8. Di mana Musa menggantikan namanya pada saat itu juga menjadi Yosua.
Bukan Yosua, bukan kitab Yosua ya, bukan. Nama Musa pun pernah juga disebut di dalam kitab Bilangan pasal 13 ayat 8 dan juga dalam Bilangan 13 ayat 6 sebagai Yosua. Kenapa Musa memakai nama Yosua? Karena dia paham arti makna nama Yosua itu adalah Yahweh adalah keselamatanku atau Tuhanlah yang menyelamatkanku. Maka Musa memakai nama Yosua itu dia dalam satu keyakinan, dalam satu pengharapan, waktu dia memakai nama itu, maka Musa menganggap dan yakin Tuhan pasti menyelamatkan dia, Tuhan pasti menolong dia, Tuhan pasti memampukan dia, Tuhan pasti memberkati dia. Ya saya kira itu terjadi kok. Pada waktu Musa mau membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, menuju tanah perjanjian, walaupun hanya sebatas di tengah jalan. Tapi teruji, Tuhan betul menyelamatkan Musa dan bangsa Israel. Nah, di Bilangan pasal 13 ayat 16. Nama-nama yang diutus oleh Musa salah satunya Yosua kan gitu. Juga nama itu ya diberikan Tuhan kepada Yosua yang diabadikan menjadi kitab Yosua. Yang mana arti dan maknanya? Yosua menyadari betul bahwa dia boleh ada tidak lebih tidak kurang karena Tuhan yang menolong, karena Tuhan yang menyelamatkan, karena Tuhan yang menopang, karena Tuhan yang memberkatinya. Dan Yosua juga yakin Tuhan yang sama juga pasti akan menyelamatkan bangsa Israel di era kepemimpinannya. Dan saya kira teruji dan terbukti arti nama dan makna nama Yosua itu Tuhan menyelamatkan. Karena pada akhirnya kita tahu bangsa Israel itu pun sampai finish tiba di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, lewat leadership atau kepemimpinan atas pertolongan penyelamatan dari Tuhan kepada Yosua. Nah, dalam bahasa Yunani, apa arti kata Yosua? Tidak jauh beda sebenarnya, walaupun istilahnya sebutannya sedikit berbeda, yaitu Lesos. Kalau dalam bahasa Ibrani tadi, Yehosua. Kalau dalam bahasa Yunaninya, Yosua itu adalah Lesos. Artinya sama. Dalam perspektif bahasa Ibrani tadi, Tuhan menyelamatkan. Sebenarnya penggunaan kata Yosua ini juga merupakan nama Yesus juga di dalam perjanjian baru. Bapak Ibu yang sudah ikut mata kuliah doktrin Allah, saya sudah jelaskan. Nama-nama Allah di dalam perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Salah satunya saya sudah jelaskan panjang lebar. Allah juga atau Yesus juga di sisi lain kadang-kadang disebut namanya Yosua. Artinya bukan dia berganti pribadi menjadi Yosua. Nabi Yosua bukan. Tapi namanya saja dipakai karena arti nama Yosua tadi adalah Tuhan yang menyelamatkan atau Yahweh adalah keselamatan. Nah, kalau saudara sudah gak lupa, dicek lagi. Baca lagi diktatnya, PPT-nya, YouTube-nya juga saya kira sudah saya buat. Jadi ini supaya clear bagi saudara bahwa ada tiga pribadi yang seringkali juga memakai nama Yosua selain daripada Nabi Yosua sendiri, Musa, yang kedua Tuhan Yesus sendiri. Kenapa mereka tiga orang ini memakai tiga nama ini? Walaupun pribadinya berbeda-beda gitu ya. Karena arti makna namanya